warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini tepatnya subuh hari ya. Jadi aku udah sholat subuh dan ini aku mau langsung beres-beres rumah, rapi-rapi sedikit ya. Dan langsung mau gercep masak karena nanti agak siangan gitu. Nggak siang sih, masih jam 8. Aku harus udah berangkat mau ke Jakarta. Jadi bareng Mbak Siti Aisyah nanti ya. Tapi sebelum itu sebelum ninggalin rumah, ini tuh rumah harus rapih. Pokoknya anak-anak bul aku harus sudah makan, terus aku juga harus siapin masakan untuk di rumah, buat suami, buat anak. Pokoknya semuanya sebagai tugas ibu rumah tangga ini harus diutamakan dulu ya sebelum aku berangkat kemana-mana. Nah ini aku mau keluarin motor dulu biar agak leluasa untuk beres-beresnya. Ini sekitaran jam 5:30 gitu, ini aku baru langsung beres-beres rumah, habis itu langsung mau masak. Nah biasanya kalau pagi hari ini aku paling cuma sapu-sapu sedikit aja karena sebenarnya udah nyapu gitu ya, udah ngepel di malam harinya, cuma ya seperti ini ada aja gitu. Nah ini tali kucing-kucing aku, jadi Bella sama si DC ini selalu ditaliin kalau pas begitu buka pintu ya. Kenapa aku taliin? Karena satu, Bella itu nggak pernah ingat pulang. Aku nggak mau lagi trauma kehilangan kucing aku. Waktu itu Neko udah pernah hilang sampai 9 bulan gitu. Alhamdulillah masih rezeki ketemu. Dan kedua, DC ini belum di steril. Nah kalau di sini takutnya yang namanya main-main nanti pulang-pulang hamil ya kan, hamidun. Karena kucing aku udah banyak, jadi aku nggak mau nambah lagi, cukup untuk sekarang ini. Jadi ya mereka aku taliin dulu, jadi mainnya nggak pernah jauh-jauh gitu ya. Kalaupun diapelin sama kucing yang lain jadi ketahuan gitu, nggak boleh ya, paling digituin. Tapi nanti nggak mungkin selamanya kayak gitu. Di sini kalau udah di steril, insya Allah dibebasin terserah. Karena di sini kayaknya tipikal kucingnya inget pulang kayak gitu. Untuk Bella belum, nanti Bella juga bakal aku lepasin, tapi seiringnya waktu nanti aku latih dulu kayak gitu ya. Nah ini lanjut langsung aku masak, jadi nyapu-nyapu udah, dan aku juga udah siapin masakan. Nah masakannya sekarang ini simpel-simpel aja sih, cuma tumis kacang sama nanti mau bikin sosis asam manis kayak gitu ya. Jadi menu kali ini yang bener-bener simpel dan gak banyak makan waktu. Nah untuk sosis aja cuma tinggal di potong-potong seperti ini sambil masak gitu untuk tumisannya. Untuk tumisan juga simpel banget untuk kacang. Jadi kalau Pak Su ini kacang ya, dan Mamas ini sosis. Pak Su juga sebenarnya makan sih sosis, tapi kalau emang mau, kalau enggak paling dadar telur kayak gitu. Tapi kayaknya sih dimakan untuk sosis ini karena ini sosisnya sosis besar gitu. Kalau Pak Su sukanya sosis yang besar ya, kalau yang kecil-kecil dia nggak terlalu suka. Nah sosisnya ini digoreng-goreng dulu. Ya iyalah ya, masa langsung dimakan. Tapi enggak deh, katanya sosis ini juga langsung boleh dimakan ya. Tapi aku nggak tahu, coba komen di bawah. Dan untuk si plastiknya juga katanya ini boleh langsung digoreng gitu. Bener nggak sih? Coba komen lagi di bawah. Tapi aku sih pernah baca sih katanya boleh, jadi ya udah aku goreng aja, nggak apa-apa ya. Nah ini sebagian sosisnya aku bikin asam manis, sebagian lagi itu ada di kulkas, jadi stokan untuk Neji makan sama suami. Jadi sebelum aku ninggalin mereka untuk bepergian, itu tuh jadi aku selalu masak kayak gitu ya, karena kalau nggak masak itu bakalan repot. Karena tipikal suami aku orangnya yang nggak suka lauk mateng, jadi beli-beli lauk itu dia kurang cocok. Dan juga dia tuh orangnya yang males gitu. Kalau udah di rumah dia tuh nggak mau yang namanya kemana-mana. Jadi ya udah aku titip Neji sama Fatah gitu di rumah. Ya udah di rumah aja gitu. Yang penting ada stokan makanan. Kalau untuk keluar-keluar ada beberapa tipikal suami kan yang ya udah kita jajan atau kita beli makan yuk keluar gitu sama anak-anak. Tapi dia tuh enggak. Dia orangnya yang kalau udah di rumah udah gitu, maunya di dalam kamar ataupun di rumah aja. Jadi udah nih aku stok-stokin dulu sebelum aku pergi. Nah alhamdulillah karena menunya simpel banget, jadi ini langsung jadi gitu, nggak membutuhkan waktu yang lama. Habis ini aku mau langsung mandi, jadi aku mau siap-siap berangkat dan mau ke rumah Mbak Siti Aisyah ya, karena aku janjiannya di rumah Mbak Siti Aisyah. Nah ini aku udah mandi, aku lagi siap-siap. Sebelum itu aku mau ngacak-ngacak dulu dan dandan dulu biar rapi gitu ya, karena aku mau pergi jauh juga. Dan gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat selalu, bahagia. Pokoknya terima kasih yang udah support aku sampai sekarang dan gak pernah bosan untuk video-video. Sampai ada nih kakak aku tuh nonton gitu ya, teman online gitu, udah aku anggap kakak. Jadi dia tuh nonton katanya sampai maraton kayak gitu, dari video-video yang udah tahun-tahun yang lalu gitu sampai ditonton dan sampai berhari-hari kayak gitu. Ya Allah makasih banget buat kakak aku. Jadi
Mbak Hema ya. Mbak Hema itu baik banget, jadi dia tuh nontonin maraton, pokoknya nggak Mbak Hema aja, ada beberapa ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk support kalian untuk aku, dan aku pun mendoakan kalian yang terbaik, pokoknya bahagia selalu, yang penting kesehatan dijaga ya. Dan ini aku udah berangkat sama Mbak Siti Aisyah, jadi ini aku lagi naik kereta nunggu mau ke Jakarta gitu. Nah di sini tuh aku seneng banget bisa pergi lagi bareng teman, tapi sayang di sini tuh nggak ada Nia sama Mama Alisa karena mereka punya kesibukan masing-masing. Nah ini kita lagi nunggu untuk keretanya berangkat gitu ya, ini masih sepi. Dan pokoknya kalau misalkan naik kereta itu kalau dari stasiun Cikarang itu sepi banget gitu ya awal-awalnya. Nah udah mulai ke Tambun, terus Bekasi, terus pokoknya makin kesana makin penuh dan makin antri gitu ya, bahkan sampai ada yang berdiri gitu. Nah ini tuh aku udah jalan, aku lagi ngeledekin Mbak Siti Aisyah terus, pokoknya kita ini sebenarnya sama-sama jahil. Kadang jalan berdua aja tuh udah seru aja gitu, apalagi kalau berempat gitu ya. Biasanya kita kan emang berempat karena emang daerahnya Cikarang semua. Nah ini aku udah sampai alhamdulillah di stasiun Jatinegara. Nah aku mau ngapain sih ke Jakarta? Ayo. Nah di sini tuh aku mau me time sama Mbak Siti Aisyah. Jadi kebetulan pas banget nih kita berdua ada waktu, ya udah kita jalan bareng. Nah sekarang ini aku lagi nunggu supir aku, katanya sih dia mau jemput gitu. Jadi kita tungguin aja ya. Supir Grab maksudnya. Aku tuh paling senang banget yang namanya jalan-jalan ke Jakarta. Karena dulu aku sering banget ya ke Jakarta waktu masih kecil, karena nenek aku di Jakarta. Tapi pas begitu nenek pindah ke Cikarang udah deh jarang banget gitu ke Jakarta lagi, paling kalau nggak ada perlu-perlu banget gitu. Nah ini aku mau sarapan dulu sama Mbak Siti Aisyah. Jadi kita mau kemana sih, aku belum menjelasin. Jadi kita mau ke klinik Derma. Jadi ini sesekali nggak apa-apa memanjakan diri, karena keseharian aku kan sama Mbak Siti Aisyah tuh kerjaannya mungkin semua ibu rumah tangga ya, yaitu kerjaannya cuma di dapur. Dan apalagi ini aku tukang delivery, jadi panas-panasan ya kan, kena panas, kena asap, kena debu, aduh itu udah double banget. Dan apalagi kadang aku suka lupa banget yang namanya pakai masker, kacamata, sarung tangan. Pokoknya itu aku kadang suka selebor gitu orangnya. Kalau kata Mbak Siti Aisyah aku tuh cebrik gitu. Cuma tuh ya gimana ya, kadang kalau lagi buru-buru nggak sempat gitu, lupa, ya udah aja jalan aja walaupun panas. Nah ini aku udah sampai ke klinik Derma Express. Ini tempatnya, gedungnya beneran bagus dan luas banget pokoknya. Jadi tuh nggak nyesel ya udah jauh-jauh ke sini tuh, tempatnya beneran banget bagus, nyaman, dan yang pastinya tuh dari segi pelayanannya tuh mereka ramah banget. Nah ini aku udah sampai. Jadi beneran cuacanya tuh lagi pas aku datang cetar banget, panasnya bener-bener super panas. Tapi nanti pas pulang ya, aduh ini hujan besar banget. Ini aku kaget banget pas begitu sampai di dalam ke Derma Express, karena disajikan nuansa yang begitu estetik, terus kesannya tuh kayak ada cozy-cozy gitu, dan yang pastinya ini pelayanannya ramah banget, super ramah. Jadi nanti kita akan daftar dulu setelah kita datang gitu, dan alhamdulillah nunggu nggak begitu lama, jadi aku langsung ketemu sama dokternya. Nah ini aku ditangani sama dokter Joy. Awal-awalnya tuh aku grogi banget karena yang nanganin ini dokternya cowok ya, dan ternyata pas udah kenal, ngobrol-ngobrol sebentar, dokter Joy ini baik banget, dan yang pastinya tuh kayak yang nggak berasa kayak dia tuh dokter gitu, jadi berasa kayak teman aja gitu. Jadi kita konsultasinya tuh nyaman. Dan sekarang ini aku lagi periksa tentang keluhan-keluhan aku, dan ya Allah ini banyak banget keluhannya, jadi malu. Jadi intinya tuh di wajah aku tuh banyak flek-flek hitam, terus kusam, dan yang pastinya tuh ada noda kayak aku bekas kemarin itu kayak gatal-gatal gitu di muka aku, dan itu kayak ngebekas gitu kayak hitam ya. Nah itu PR banget sama dokter Joy, katanya nanti bakalan insya Allah agak pudarin gitu, dan semoga aja hilang kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya. Nah ini aku lagi dikasih tahu untuk treatment apa aja yang nanti bakalan aku jalani. Ini juga nanti aku bakalan dikasih obat-obatnya. Jadi ini kita masih konsultasi gitu, dan nunggu nanti bakalan aku tuh dioper lagi ke ruangan lain. Nunggu dokter Joy bakalan menangani lagi gitu. Tapi sebelum itu nanti bakalan ditangani sama suster-suster yang lainnya juga.
kayak gitu. Ini dokter Joy sering tanya suka pakai sunscreen atau enggak. Jujur di sini tuh kadang aku pakai kadang enggak, yang udah aku bilang itu kadang aku orangnya seleboran gitu ya. Nah emang aku tuh kerjanya delivery dan sering panas-panasan, itu penting banget kata dokter Joy. Walaupun kita enggak keluar-keluar, cuma di dalam rumah aja itu sunscreen harus dipakai. Jadi itu emang bener-bener penting ya. Nah next ini aku udah di lantai 3. Jadi stepnya ini aku bakalan difoto. Jadi nanti tuh ada before afternya gitu, muka sebelum perawatan sama sesudah perawatan kayak gitu. Aduh, aku jadi nggak sabar banget nih kayak gimana nanti mukanya ya kalau setelah perawatan. Mudah-mudahan ya lebih memperbaiki lagi gitu, nggak kusam lagi. Nah, sambil nunggu, jadi ini aku keliling-keliling sebentar dulu. Jadi senang banget ngelihat kayak tuh dalam derma tuh kayak gimana, karena ini semuanya super bersih banget sampai toiletnya pun kayaknya ya Allah ini mah betah gitu lama-lama di toilet kayak gini ya, karena beneran nyaman itu dan sebersih itu gitu tempatnya. Nah ini sekarang aku udah sampai di kamar, jadi aku dibarengin sama Mbak Siti Aisyah satu kamar. Jadi Mbak Siti Aisyah sebelah sini, aku yang di pojok sana. Ini juga nggak kalah bagusnya karena bikin kita tuh relax gitu ya, betah untuk berlama-lama untuk di treatmentnya. Mungkin semua juga kayak gitu kali ya. Nah sebelum aku di treatment, jadi ini seperti biasa yang namanya perempuan gitu ya, nggak afdol kalau belum kayak ngamerain atau foto-foto kayak gitu. Nah ini aku senang banget karena tempatnya emang beneran kayak bagus gitu untuk spot-spotnya. Nah ini aku udah bakalan dikerjain sama suster-suster yang cantik-cantik dan baik hati. Untuk treatmentnya aku tuh disaranin sama dokter Joy itu reglow facial sama glowing combo. Tanya reglow facial itu apa, karena aku juga awalnya nggak ngerti. Jadi Dr. Joy itu menjelaskan itu tuh untuk mencerahkan kulit dan mengangkat sel kulit mati, masya Allah, supaya wajah tampak lebih bersih dan cerah ya. Jadi nggak langsung yang pure orang tuh muka pakai skincare tuh langsung putih wow gitu, kayaknya enggak. Yang namanya cantik itu mahal, terus cantik itu sakit, dan yang pasti itu butuh perawatan. Jadi nggak ada yang instan untuk perawatan kayak gitu. Nah ini tuh reglow facial ini terdiri dari cleansing wajah, terus ekstraksi komedo dan radiansi peeling untuk mengontrol minyak di wajah kita. Dan juga aku nggak lupa pakai masker peel off whitening juga. Jadi sebelum glowing combo di anestesi dulu ya. Nah pokoknya ini step-step yang aku jalani kemarin gitu, dan untungnya ini suster-susternya baik banget, jadi nggak bikin kitanya tuh kayak yang kaku gitu ya, malah mereka tuh kayak nenangin kita biar kitanya relax kayak gitu. Nah ini sekarang aku lagi di facial gitu. Ini tuh ternyata komedo aku super banyak banget. Jujur ini aku baru pertama kali untuk facial, jadi kemarin tuh kayak agak kayak apa ya, kayak sakit-sakit gitu. Kalau Mbak Siti Aisyah katanya udah pernah, jadi dia nggak terlalu kaget. Nah ini untuk susternya juga baik banget, katanya kalau misalkan sakit bilang ya kak, kalau mau dilanjutin silahkan, kalau enggak, kalau misalkan kakak udah ngerasa sakit nggak apa-apa, kita stop kayak gitu. Jadi aku ya gimana ya, namanya aku juga pengen cantik, pengen perawatan, sakit sedikit nggak apa-apa deh, karena lebih sakit dengan kehidupan yang aku jalani ini ya, ketimbang sakit di muka aku. Yaelah. Bercanda ya, enggak, jangan dianggap serius. Nah ini sekarang ini aku lagi masker. Ini tuh enakan banget pas di balurin ke muka, ini tuh dingin banget. Pokoknya tuh senang banget karena aku tuh relax banget ya Allah di sini ya. Terus muka kita dirawat, istilahnya dibikin cantik. Dari segala rutinitas aku yang kemarin-kemarin, kalau udah di rumah tuh pasti udah suntuk lagi, ngeliat cucian lagi, ngeliat pakaian kotor lagi gitu ya. Aduh udah deh seperti itu aja. Tapi untuk satu hari ini aku full untuk merawat wajahku dan kulit aku. Ini untuk treatment yang keduanya, jadi aku tuh pakai glowing combo yang dapat mencerahkan wajah, mengangkat sel kulit mati, merangsang kolagen dan menyamarkan noda hitam sehingga kulit wajah tampak lebih segar dan glowing. Nah ini aku lagi di infus, jadi ini tuh pakai Vitaglow infus yang berisi multivitamin dan mineral. Ini juga bagus ya untuk stamina dan bikin glowing yang pastinya.
Tapi ya gitu ya, yang namanya perawatan nggak cukup sekali ya kalau memang mau maksimal. Jadi semuanya itu berproses kayak gitu, nggak yang ada langsung tuh instan gitu ya, enggak ya. Jadi harus melalui proses yang panjang juga. Nah ini tuh kemarin aku pas di infus, jadi tuh sempat beberapa kali gitu karena tuh nggak nemu-nemu, dan yang pastinya tuh aku tuh kemarin mungkin sering bengkak gitu, aku nggak tahu, katanya sih jangan terlalu banyak gerak gitu, mungkin aku gerak kali ya, sempat beberapa kali jadinya, tapi alhamdulillah lancar sampai akhir. Dan ini sekarang aku udah ketemu lagi sama Dokter Joy. Sekarang ini Dokter Joy lagi ngasih serum Meso Glow dan whitening serum nih. Jadi nanti kulit aku bakalan cerah dan yang pastinya glowing. Bismillah ya. Dan untuk treatment selanjutnya nanti aku bakalan di rejuvenation atau laser, yang itu tuh nanti bakalan ke laser gitu muka aku. Juga nanti tuh kayak disuntik-suntik gitu untuk yang menyamarkan sel-sel kulit aku nih yang kayak kerutan halus, terus warna kulit tidak merata, pokoknya itu bakalan di treatment semua sama Dokter Joy biar lebih cerah, kulit aku halus, terus menyamarkan flek hitam, pokoknya kerutan halus tuh hilang semua, jadi lebih halus dan lebih kencang yang pastinya. Dan untuk step terakhir itu nanti aku bakalan dikasih oksigen hydrating therapy ya, jadi untuk melembabkan wajah dan membuat relax gitu deh pokoknya wajah akunya. Nah ini aku udah selesai semua treatmentnya. Itu tuh aku treatment dari jam 11 selesai di jam 3 kalau nggak salah. Jadi lumayan panjang perjalanannya, tapi beneran nyaman banget dan buat aku relax. Nah sekarang ini aku udah di kasir, jadi ini untuk pengambilan skincare yang bakalan aku nanti pakai di rumah kayak gitu. Ini bener banyak banget sih yang dikasih, beneran deh ini. Bener-bener yang Dokter Joy itu perhatiin banget gitu ya klien-kliennya atau customernya buat lebih sehat lagi untuk kulit-kulitnya. Nah ini susternya lagi menjelaskan ya bagian step-step mana aja yang bakalan nanti aku pakai kayak gitu, dan si mbaknya baik banget dan sabar banget untuk menjelaskannya. Jadi di sini tuh aku dikasih terdiri dari kayak toner, terus serum, terus ini facial, dan masih banyak lagi kayak dari brightening-nya untuk krimnya ya, terus sunscreen, dan untuk kayak anti aging, dan yang ada apa ya, iritasinya juga gitu. Jadi untuk pemakaian biasanya dari pas perawatan pertama aku nggak boleh pakai apa-apa dulu, jadi cuma pakai sabun muka aja sama yang anti iritasi gitu, jangan sampai kayak gimana gitu ya. Dan aku tuh nggak boleh make up dulu selama beberapa hari ke depan kayak gitu. Jadi ya udah dari perawatan sini aja semua obatnya kayak gitu. Tapi selepas itu nanti step-stepnya yang dijelasin Mbak ini bakalan aku pakai. Kalian pasti bertanya-tanya nih, berapa sih daftar harga treatment yang aku jalani? Di tepatnya tuh daftarnya aja kayak gitu. Nanti tuh di situ kalian terserah mau treatment apa aja, itu semuanya ada ya. Aku bakalan cantumin di sini. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Terima kasih udah mau nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan ini juga aku udah mau selesai. Dan terima kasih untuk mbaknya yang sabar menjelaskannya karena ini banyak banget ya. Dan sekarang ini aku mau pulang karena ini cuacanya udah hujan lebat banget. Jadi aku Mbak Siti Aisyah mau langsung pulang dari Jakarta ke Cikarang. Oke, assalamualaikum.